Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu dan mentaati setiap perintah-Mu, sehingga kami mengalami kepenuhan dan penggenapan akan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 24 dan ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja." Ayat yang ke-27, tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang influencer merasa bahwa seluruh dunia seperti membenci dirinya, dan itu membuatnya tidak merasa nyaman. Ia jadi sedih, kecewa, sekaligus kesal dan marah dengan dirinya sendiri, marah dengan orang-orang lain, serta marah dengan keadaannya. Hampir saja ia mengambil tindakan yang salah, tapi syukur karena akhirnya ia dapat menerima keadaan dan mengatasinya dengan baik. Perasaan seperti ini mungkin pernah dirasakan oleh sebagian dari kita. Kita merasa orang-orang di komunitas kita membenci diri kita. Keluarga dan sanak saudara kita membenci kita. Teman-teman di sekolah atau di kantor, kita rasa membenci diri kita. Tetangga-tetangga di lingkungan di mana kita tinggal membenci kita. Perasaan semacam ini tentunya tidak enak dan tidak membawa dampak yang baik. Meresponi hal seperti ini, kita perlu memastikan apakah diri kita ada di jalur yang benar. Adakah sesuatu yang salah yang kita lakukan yang mesti kita perbaiki? Ataukah itu hanya perasaan kita yang terlalu sensitif dan pikiran kita yang negatif tentang pandangan orang lain? Satu sikap yang perlu kita miliki adalah selalu mengoreksi diri kita dengan firman Tuhan dan minta hikmat Tuhan untuk mengerti serta menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan keyakinan yang teguh dalam kebenarannya, tanpa perlu dihambat oleh sikap orang-orang di sekitar kita. Jangan takut dengan pandangan miring orang lain, kata-kata negatif atau sikap benci dan anti dari orang lain terhadap diri kita. Melangkahlah terus untuk maju dalam visi yang Tuhan berikan. Dalam 1 Samuel 10 ini, kita membaca bagaimana Saul diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Dan roh Tuhan memenuhi Saul sehingga ia diubahkan menjadi manusia lain, yaitu diberikan kapasitas dan kemampuan serta karunia untuk memenuhi tugas panggilan Tuhan. Saul mempunyai tubuh yang tingginya di atas rata-rata. Ia berkarisma dan berpenampilan yang gagah. Tapi ia punya sifat pemalu dan tidak percaya diri. Ketika Nabi Samuel hendak mengumumkan Saul sebagai raja, Saul malah menyembunyikan dirinya. Sebenarnya, saudara, kita tidak perlu menjadi orang yang pemalu, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jangan biarkan perasaan malu membuat kita tidak mencapai kapasitas diri kita yang maksimal, bahkan menghambat kita untuk mengalami kepenuhan dan penggenapan akan panggilan Tuhan. Di ayat yang ke-27 kita baca, ada orang-orang yang meragukan Saul. Mereka menghinanya. Mereka anti dengan Saul dan tidak mendukungnya sebagai raja yang dipilih.
Menghadapi itu, Saul berpura-pura tuli. Berpura-pura tuli di sini berbicara tentang sikap di mana ia tidak membiarkan dirinya terfokus dengan kata-kata yang negatif dan sikap anti dari orang-orang lain kepada dirinya. Kalau saja ia terlalu fokus dengan komentar yang miring, komentar negatif, itu bisa membuatnya down, kehilangan semangat, dan kehilangan fokus untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang ada saja orang-orang yang tidak menyukai dan membenci kita. Tapi kita tidak perlu membalas dengan kebencian. Ada saja orang-orang yang selalu berpikiran negatif, berkata-kata negatif tentang kita. Tapi responi itu dan pandang itu sebagai hal yang baik untuk mengoreksi diri kita. Namun jangan juga biarkan hal itu menjadi penghalang untuk kita maju, melangkah dalam panggilan dan visi Tuhan. Di dunia ini akan selalu ada orang yang pro dan kontra terhadap kita. Akan ada orang yang mendukung dan akan ada orang yang hendak menghambat, bahkan menjatuhkan kita. Menghadapi itu semua, sikapi dengan bijaksana. Jadilah pribadi yang selalu berpegang pada firman Tuhan, percaya pada panggilannya, dan melangkah dengan setia dan penuh keberanian menggenapi visinya atas kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk senantiasa berpegang pada visi panggilan Tuhan, tidak terfokus pada kata-kata miring dari orang-orang lain di sekitar kami, yang membenci, yang berkomentar buruk, yang hendak menjatuhkan ataupun menghambat langkah kami. Tapi kami senantiasa fokus kepadamu, percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih dan memanggil serta menetapkan kami dalam visi-Mu akan terus menolong kami, sehingga kami masuk dalam penggenapan akan panggilan Tuhan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kami senantiasa berkemenangan dalam segala keadaan yang menantang dan hendak menghambat kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah, melawat dan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami terus masuk dalam kebenaran-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.